Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Selvina Kapi, NIM 2021-21-05-001, kelas SI 301. Adapun tugas ini untuk memenuhi tugas final analisis dan perancangan sistem informasi. Yang pertama itu ada gambaran USCAS. USCAS merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan sistem yang akan dibuat. Diagram USCAS juga mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau dua lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Adapun judul saya yaitu Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pendataan Balita Posyandu, di mana yang USCAS-nya terdapat ada kader dan kepala posyandu. Pertama itu mengelola data ibu hamil, mengelola data balita, mengelola data vitamin, mengelola data pemeriksaan. Dan di kepala posyandu itu memeriksa laporan data ibu hamil, memeriksa laporan data balita, memeriksa data vitamin, dan yang terakhir laporan pemeriksaan. Yang kedua ada activity diagram. Activity diagram merupakan visual menyajikan serangkaian tindakan atau memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem di dalam activity diagram. Activity diagram saya terdapat pertama itu mengelola data ibu hamil, di mana activity diagram ini tergantung dari USCAS yang tadi, mengelola data ibu hamil, di mana menghapus data ibu hamil tidak atau ya, terus menghapus data, menginput data ibu hamil, mengedit data ibu hamil. Selanjutnya ada activity diagram data balita, mengelola data balita, di mana ada menghapus data balita, menginput data balita, mengedit data balita, apakah mau menghapus ya atau tidak, dan menghapus data balita. Selanjutnya ada diagram data vitamin, mengelola data vitamin, mengedit data vitamin, menginput data vitamin, dan menghapus data vitamin, di mana pilihannya iya atau tidak menghapus data vitamin. Selanjutnya ada activity diagram data pemeriksaan, di mana mengelola data pemeriksaan, menginput data pemeriksaan, mengedit data pemeriksaan, dan menghapus data pemeriksaan, ya atau tidak menghapus data pemeriksaan. Selanjutnya ada activity diagram laporan pemeriksaan, di mana laporan pemeriksaan, menginput data pemeriksaan, mengedit laporan pemeriksaan, menghapus data laporan pemeriksaan, di mana ya atau tidak menghapus menghapus laporan pemeriksaan. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas yang dalam sebuah sistem dan hubungannya antara kelas yang lain. Dalam kelas diagram saya terdapat data ibu hamil, ID ibu hamil, nama ibu hamil, alamat, umur, dan get ibu hamil, simpan ibu hamil, ubah ibu hamil, dan hapus ibu hamil. Selanjutnya ada data balita, ID data balita, nama balita, alamat, usia, dan get balita, simpan balita, ubah balita, dan hapus balita. Selanjutnya ada data vitamin,
KD vitamin, nama vitamin, paket vitamin, get vitamin, simpan vitamin, ubah vitamin, hapus vitamin. Selanjutnya ada data pemeriksaan di mana ID nama, tanggal pemeriksaan dan hasil pemeriksaan, simpan, ubah dan hapus. Dan yang terakhir ada laporan, ID laporan, tanggal hasil laporan, simpan, ubah, tambah dan hapus. Di mana kelas diagram juga tergantung dari uskes yang tadi. Kemudian ada rancangan tabel. Rancangan tabel adalah suatu tempat menyimpan data dan menentukan struktur tabel, di mana terdapat di tabel saya terdapat 5 tabel, antara lain yang pertama itu ada tabel data ibu hamil. Nama filenya itu ID ibu hamil, tipe data varchar dan keterangan primary key. Selanjutnya nama ibu hamil, tipe data varchar, size-nya itu 50. Alamat, tipe datanya teks, dan selanjutnya umur, tipe datanya INT dan size-nya 11. Selanjutnya ada tabel data balita. ID balita, tipe datanya varchar, keterangannya itu primary key. Selanjutnya nama balita, tipe datanya varchar, size-nya 50. Selanjutnya alamat, teks, tipe data teks, dan yang terakhir ada usia, tipe datanya INT dan size-nya itu 15. Selanjutnya ada ID vitamin, tipe datanya varchar, size-nya 50 dan keterangannya primary key. Selanjutnya nama vitamin, tipe datanya varchar, size-nya 50. Dan yang terakhir paket vitamin, tipe datanya itu varchar. Selanjutnya ada tabel pemeriksaan. Nama filenya ID nama, tipe data varchar, size 50, keterangan primary key. Dan ada tanggal pemeriksaan, tipe data date, dan yang terakhir hasil pemeriksaan, tipe datanya itu varchar dan size-nya 40. Yang terakhir ada tabel laporan. Nama file ID laporan, tipe data varchar, dan keterangan itu primary key. Tanggal pelaporan atau dat, tipe datanya dat, dan yang terakhir ada hasil laporan. Dan yang terakhir itu ada rancangan tabel antarmuka. Desain antarmuka yang merupakan pengguna bisa mengakses atau mendaftarkan dan mengoperasikan sistem yang kita buat dengan rancangan di mana terdapat output. Yang pertama itu ada tampilan pendaftaran, di mana di sini bisa pada saat mendaftar yang diminta itu ID peserta, nama balita, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, terus alamat dan jenis kelamin, tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu. Baru klik daftar. Yang kedua ada tampilan list member pada saat sudah mendaftar balita. Selanjutnya ada tampilan pemeriksaan, di mana di tampilan pemeriksaan terdapat ID peserta, nama, umur, tanggal pemeriksaan, dan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan imunisasi. Selanjutnya ada tampilan input. Ini adalah tampilan input pada saat sudah mendaftar dan pemeriksaan balita. Selanjutnya ada tampilan kurva status kesehatan, di mana tampilannya itu
bisa menentukan apakah tinggi badan balita naik atau berat badan balita kurang atau bertambah. Selanjutnya ada tampilan hasil pemeriksaan kesehatan. Ini adalah hasil tampilan hasil kesehatan balita. Baik, cukup sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.